طاب لي في حضائر قدس مولاي شربي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa ilaiti. Thumma ila arwahil anbiya wa syuhada wa salihin wa la'immatil mustahidin khususan sahibil burda Syekh Muhammad bin Said bin Hamad Hasan Haji Al-Busiri wa wasuli wa furi wa masyayikhih anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa ulumi wa nafahatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inati. Bismillahirrahmanirrahim. Inati. Inati lamun nekani sapa ingsun. Inati lamun nekani atau nglakoni sapa ingsun zamban ing dosa. Zamban ing dosa. Inati lamun nglakoni sapa ingsun zamban ing dosa fama ahdi mongko utawi janji atau keimanan ingsun. Fama ahdi mongko ora utawi keimanan ingsun utawa janji ingsun, maksudnya adalah janji keimanan. Fama ahdi mongko ora utawi janji keimanan ingsun. Fama ahdi mongko ora utawi janji keimanan ingsun bimuntakidi iku rusak. Bimuntakidi iku batal atau rusak. Bimuntakidi iku batal atau rusak minan nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala habli lan ora utawi tali ingsun. Wala habli lan ora utawi tali ingsun. Wala habli lan ora utawi tali ingsun bimun sorimi iku terputus. Bimun sorimi iku terputus utawa pegot. Bimun sorimi iku pegot utawa terputus. Fa innali krana sak temene iku tetep kedue ingsun. Fa innali krana sak temene iku tetep kedue ingsun zimmatan apa tanggungan. Zimmatan apa tanggungan utawa jaminan. Zimmatan apa tanggungan utawa jaminan minhu saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitasmiyati kelawan ngaranine ingsun. Bitasmiyati kelawan ngarani ingsun. Bitasmiyati kelawan ngaranine ingsun. Bitasmiyati kelawan ngaranine ingsun Muhammadan ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa utawi Nabi Muhammad. Wa huwa utawi Nabi Muhammad aufal khalqi iku luweh nuhonine makhluk. Luweh setia-setiane makhluk. Luweh berkomitmen komitmene makhluk. Aufal khalqi iku luweh nuhonine makhluk bizimami kelan pira-pira zimmah. Bizimami kelawan pira-pira zimmah. Bizimami kelawan pira-pira zimmah. Illam yakun lamun ora ana sinten Nabi Muhammad. Illam yakun lamun ora ana sinten Nabi Muhammad fi ma'adi ing dalem panggonan balik ingsun. Fi ma'adi ing dalem panggonan balik ingsun. Fi ma'adi ing dalem panggonan balik ingsun. Akhidan iku wong kang ngalap. Akhidan iku wong kang ngalap biadi kelawan tangan ingsun. Biadi kelawan tangan ingsun fadlan kelawan anugrah. Fadlan kelawan anugrah. Wa illa lamun ora yakun ila akhirih. Wa illa lamun ora yakun ila akhirih. Wa illa lamun ora yakun ila akhirih. Faqul mongko ngucap sapa sira. Faqul mongko ngucap sapa sira. Ya zallatal qadami ho wong kang kepleset lamaane. Ho wong kang kepleset lamaane. Ho wong kang kepleset lamaane. In ati dzamban fama ahdi bimuntaqidi minan nabi fala habli wala habli bimunsarimi. Fa innali dhimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa afal khalqi bidzimami. Di bait yang pertama beliau mengatakan, jika aku melakukan dosa maka janji keimananku kepada Kanjeng Nabi tidaklah rusak, dan kecintaan atau hubunganku dengan Kanjeng Nabi tidaklah terputus ya.
Ini di baris yang pertama beliau mengatakan, andaikan aku melakukan dosa, maka janji keimananku tidak terputus dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa dosa itu sebesar apapun ya, dosa itu sebesar apapun tidak akan menghilangkan iman. Antara dosa dan keimanan itu dua hal yang berbeda. Memang ya, kalau keimanannya seseorang ya itu bisa tambah bisa berkurang, yazidu wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Bertambahnya dengan apa? Dengan amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang, itu bisa nambahi kadar keimanannya seseorang. Semakin sedikit kadar ibadah yang dilakukan, maka imannya semakin tipis. Semakin banyak amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang, maka kadar keimanannya akan semakin tebal. Tapi ketika orang itu tidak pernah ngelakoni keapian sama sekali, nggak pernah ngelakoni ibadah sama sekali, apakah menjadikan keimanan itu jadi rusak sehingga orang itu dikatakan kafir? Enggak ya, tidak. Keimanan itu ya tetap keimanan meskipun dibalut dengan sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang. Iman tetap iman meskipun dibalut dengan banyaknya dosa. Karena yang bisa menghilangkan keimanan itu cuma satu, yaitu apa? Kekufuran. Sedangkan banyaknya dosa yang dilakukan oleh seseorang itu tidak bisa menghilangkan keimanan. Bisa saja orang itu ngelakoni maksiat sebanyak apapun, tapi nenggone atine itu tetap beriman kepada Kanjeng Nabi, beriman kepada Gusti Allah dan juga Kanjeng Nabi dan juga rukun-rukun iman yang lainnya. Bisa apa enggak? Bertentangan apa enggak? Tidak ya, sebabnya kemaksiatan itu anggota zahir ya. Kemaksiatan itu anggota zahir, sedangkan keimanan itu bertempat di dalam hati. Itu dua tempatnya berbeda ya. Beda ketika keyakinan itu diganti dengan kekufuran. Nah baru kalau keyakinan itu diganti dengan kekufuran, maka itu tempatnya sudah berbeda ya. Antara iman dan juga kekufuran itu tidak bisa kumpul bebarengan. Tapi kalau antara iman dan kemaksiatan bisa kumpul, meskipun kadar keimanannya seseorang yang melakukan kemaksiat akan semakin tipis. Makanya yang paling dikhawatirkan bagi orang-orang yang selalu terus-menerus melakukan kemaksiatan itu adalah kadar keimanannya semakin tipis, akhirnya orang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu yang paling dikhawatirkan bagi seseorang yang terus-menerus ngelakoni kemaksiatan, baik itu kemaksiatan dosa cilik atau kemaksiatan dosa gede. Karena dosa kecil pun ketika diterus-terusakan dadine dosa besar ya. Dosa kecil kalau diterus-terusakan menjadi dosa besar. Makanya orang yang persaksiannya ku diterima, syaratnya saksi persaksiannya ku diterima itu syaratnya tidak melakoni dosa besar atau dosa cilik, dosa kecil yang terus-menerus dilakukan. Karena dosa kecil yang terus-menerus dilakukan itu bisa menjadi dosa besar. Ini beliau ini di syatar yang pertama, di separuh yang pertama itu beliau nunjukkan atau mengajarkan kepada kita satu akidah yang merupakan pokok dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa keimanan itu tidak bisa digugurkan dengan adanya kemaksiatan. Dan satu akidah lagi ya, bahwa di akhirat itu hanya ada dua tempat untuk wong mukmin karo wong kafir, yaitu al jannatu wan nar, surga dan neraka. Ini nggak usah kita mengikuti pendapat ahli bid'ah sing ngarani ada tempat yang ketiga yang namanya manzilatun bainal manzilaten, tempat di antara surga dan neraka. Iki pendapat iki sing ngarani bahwa kemaksiatan itu bisa menghilangkan keimanan. Kalau kemaksiatan itu bisa menghilangkan keimanan, itu nanti di akhirat itu nanti ditempatkannya di mana? Apakah sama dengan ditempatkannya dengan wong kafir? Apakah sama dengan ditempatkannya tempat nerakanya wong kafir apa tidak? Menurut pendapat iki, menurut ahli bid'ah iki ya enggak sama. Ada tempat yang ketiga, tempat antara surga dan neraka. Ya, terus berupa apa? Ya berupa neraka. Hanya saja kadar panas api nerakane masih lebih ringan daripada panas api nerakane wong kafir. Ya, itu beliau dari di syatar bait yang pertama itu beliau nuduhkan bahwa beliau adalah penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua ya,
Yang kedua, ketika beliau melakukan kemaksiatan ya, andaikan saya melakukan kemaksiatan, maka tali percintaanku dengan Kanjeng Nabi, hubungan istimewaku dengan Kanjeng Nabi tidaklah terputus. Buktinya apa? Buktinya nama saya itu sama dengan namanya Kanjeng Nabi. Ada satu keterangan hadis, beliau menjamin, sudah ada jaminan dari Kanjeng Nabi bahwa barang siapa yang namanya itu sama dengan namaku, maka tidak akan diazab oleh Gusti Allah. Sehingga karena namaku sama dengan namanya Kanjeng Nabi sudah menjamin saya Kanjeng Nabi sudah menjamin saya bahwa saya akan tetap mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Itu ya, ada satu keterangannya ya. Sehingga meskipun saya itu ngelakoni kemaksiatan meskipun saya ngelakoni kemaksiatan, hubungan percintaanku hubunganku dengan Kanjeng Nabi, tali hubunganku dengan Kanjeng Nabi tidaklah terputus. Buktinya apa? Buktinya saya memberi nama saya sendiri dengan nama Muhammad. Orang itu ketika memberikan sebuah nama kepada dirinya sendiri, itu tidak mungkin kecuali atas dasar cinta dengan nama itu. Nggak ada orang itu memberikan nama kepada anaknya atau kepada dirinya sendiri dengan nama yang ia benci, itu tidak ada ya. Pasti ketika seseorang itu memberikan nama pada dirinya sendiri, pasti karena orang itu senang dengan nama itu. Begitu juga saya, karena saya memberikan nama diri saya dengan nama Muhammad, itu sebagai bukti bahwa saya memang benar-benar cinta dengan nama Muhammad itu. Ilam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Andaikan Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak memegangku, artinya tidak mensyafaatiku pada hari kiamat nanti, dan syafaat yang diberikan Kanjeng Nabi kepadaku itu murni karena anugerah beliau kepada saya, bukan karena ibadah yang saya lakukan. Karena sebanyak apapun ibadah yang saya lakukan tidak akan mengimbangi syafaat yang diberikan Kanjeng Nabi kepada saya. Artinya apa? Artinya dunia seisinya iki ada karena adanya Kanjeng Nabi ya. Ada karena adanya Kanjeng Nabi. Itu dengan apa ya? Dengan apa kita membalas ya? Dengan melakoni ibadah apa yang sesuai, yang setara, dengan ibadah itu setara dengan jasanya Kanjeng Nabi kepada kita? Ya tidak ada. Makanya ketika Kanjeng Nabi memberikan syafaat kepada kita, syafaat beliau kepada kita itu murni fadlan ya. Murni fadlan, bukan sebagai balasan atas amal ibadah yang telah kita lakukan. Karena sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan tetap tidak akan bisa membalas jasa-jasa Kanjeng Nabi kepada kita. Jasa berupa apa? Menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, kemudian menuntun kita dari yang asalnya tidak tahu menjadi tidak tahu, yang asalnya tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Nah, jasa-jasa seperti itu dengan amal ibadah apapun yang kita lakukan itu tidak akan bisa membalasnya. Sehingga syafaat Kanjeng Nabi kepada kita itu murni fadlan, murni anugerah, bukan sebagai balasan atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semasa di dunia. Andaikan Kanjeng Nabi tidak memegang tanganku ketika di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, maka katakanlah kepadaku, wahai orang yang terpeleset kakinya, wahai orang yang jatuh ke dalam kubangan api neraka ya. Ini pengandaian ya. Andaikan beliau begitu. Hasyahu kelawan nyuci akan Nabi. Hasyahu kelawan nyuci akan Nabi. Hasyahu kelawan nyuci akan Nabi. Ayuh rima saking yento ya. Ayuh rima saking yento ngalang-alangi sinten Nabi. Ayuh rima saking yento ngalang-alangi sinten Nabi. Ayuh rima saking yento ngalang-alangi sinten Nabi. Asalnya min ayuh rima ya. Asal itu min ayuh rima. Huruf jar itu boleh dibuang kalau setelah huruf jarnya itu berupa an atau anna, boleh. Biasanya jatuh setelah labudda itu ya. Labudda ayakuna ya, asalnya ay labudda min ayakuna. Ayuh rima saking yento ngalang-alangi sinten Nabi arroji ing wong kang ngarep-ngarep. Arroji ing wong kang ngarep-arep. Arroji ing wong kang arep-arep makarimahu ing pira-pira kemuliaane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
makarimahu ing pira-pira kemuliaane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au yarji'a utawa balik, au yarji'a utawa balik, au yarji'a utawa balik aljaru apa tetangga, aljaru apa tetangga minhu saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghairu muhtarami hale ora den mulyakaken, ghairu muhtarami hale ora den mulyakaken. Wa mundu alzamtu, wa mundu alzamtu ing dalem mangsane netepaken sapa ingsun, wa mundu alzamtu ing dalem mangsane netepaken sapa ingsun afkari ing pira-pira pikiran ingsun, afkari apa pira-pira pemikiran ingsun, afkari apa pemikiran ingsun madaihahu ing pira-pira muji Kanjeng Nabi, madaihahu ing pira-pira muji Kanjeng Nabi, madaihahu ing pira-pira muji Kanjeng Nabi. Wajadtu mongko yakinaken sapa ingsun, wajadtu mongko yakinaken sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi li kholasi maring nyelametaken ingsun, li kholasi maring nyelametaken ingsun, li kholasi maring nyelametaken ingsun khairal multazimi ing luwih bagus-baguse wong kang netepi utawa wong kang nyanggupi, khairal multazimi ing luwih bagus-baguse wong kang netepi, khairal multazimi ing luwih bagus-baguse wong kang netepi, khairal multazimi ing luwih baguse wong kang, khairal multazimi ing luwih baguse wong kang netepi. Hasya, hasya itu artinya bukan hasya yang harful istisna, itu bukan ya. Hasyahu yang di sini itu artinya adalah saya mensucikan Kanjeng Nabi dari hal yang demikian ya. Saya mensucikan Kanjeng Nabi dari menghalang-halangi orang yang menginginkan kemuliaan-kemuliaannya Kanjeng Nabi. Artinya ketika ada orang yang mengharapkan kemuliaan-kemuliaan dari Kanjeng Nabi, mengharapkan pemberian-pemberian dari Kanjeng Nabi pasti memberikannya. Tidak mungkin Kanjeng Nabi itu ketika ada orang yang meminta pemberian dari beliau kemudian Kanjeng Nabi menolaknya, itu tidak mungkin ya. Bahasanya adalah hasyahu, aku mensucikan Kanjeng Nabi dari melakukan hal demikian, melakukan hal apa? Tidak memberikan orang yang meminta-minta sesuai dengan permintaannya. Atau seorang tetangga kembali dari rumahnya dalam keadaan tidak dihormati, tidak ada hal demikian, itu tidak pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Setiap ada tetangga yang sowan kepada beliau pasti pulang dalam keadaan dihormati dengan sehormat-hormatnya. Itulah yang menjadikan semua kalangan sahabat ya, semua kalangan sahabat yang pernah berinteraksi dengan Kanjeng Nabi pasti selalu merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling dekat dengan Kanjeng Nabi. Dia mengira dirinya itu diperlakukan istimewa, ada perlakuan istimewa yang tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Padahal setiap sahabat itu diperlakukan sama dengan Kanjeng Nabi. Setiap sahabat punya prasangka dia diistimewakan oleh Kanjeng Nabi. Tidak mungkin hasyahu ya, tidak mungkin Kanjeng Nabi itu ketika ada orang yang meminta kepada beliau permintaannya ditolak. Bahkan Kanjeng Nabi lebih ngerti keadaan sahabatnya daripada keadaan orang lain. Kanjeng Nabi ngerti bahwa seorang sahabatnya itu ya lagi butuh bantuan, di mana para sahabat yang lainnya tidak tahu bahwa sesama sahabat lagi butuh bantuan, tapi Kanjeng Nabi tahu. Abu Hurairah yang pernah merasakan. Abu Hurairah itu kan ashabus suffah ya. Ashabus suffah itu beliau itu yang nggak bekerja. Pokoknya beliau dan ashabus suffah itu tugasnya ngaji kepada Kanjeng Nabi, neliti hadis-hadisnya Kanjeng Nabi, Di saat para sahabat yang lainnya ada yang bekerja berdagang, ada yang bekerja di sawah, ada yang bekerja di ladang, Abu Hurairah tidak, benar-benar menemani Kanjeng Nabi 24 jam. Adapun ketika Kanjeng Nabi berada di dalam rumah, beliau tanya kepada istri-istrinya, bagaimana keadaan Kanjeng Nabi di dalam rumah. Itulah sebabnya hadis riwayatnya Abu Hurairah itu lebih banyak daripada yang lainnya. Padahal jika dihitung Abu Hurairah itu masuk Islamnya baru-baru saja, hanya 3 tahun langsung kawuruh ngambil riwayat hadis dari Kanjeng Nabi, tapi riwayatnya lebih yang paling banyak di antara para sahabat-sahabat yang lainnya. Termasuk ada berapa? Al-Muksir ya, orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi itu adalah Abu Hurairah, sekitar berapa? 6.000
6.000 sekian lah. Itu riwayat yang paling banyak. Abu Hurairah itu pernah ya, berkali-kali Abu Hurairah itu ngaji dalam keadaan perut lapar, diganjel menggunakan batu berkali-kali. Bahkan karena saking laparnya pernah beliau itu sampai pingsan. Pada waktu itu beliau dalam keadaan lapar ya, dalam keadaan lapar. Kemudian beliau berdiri di pinggir jalan mengharapkan ada sahabat yang ngajak makan, tapi beliau malu ya, seumpama ngomong saya ini lapar ya, berikan makanan kepada saya. Enggak, beliau tidak mau menjatuhkan harga dirinya. Akhirnya beliau tinggal di pinggir jalan ya, ketika ada sahabat senior itu lewat, beliau ya pura-puranya tanya ayat ya. Tapi karena yang ditanyakan Abu Hurairah hanyalah ayat, ya dijawab aja, yang dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Enggak ada ajakan ya, tidak ada ajakan ngajak mangan kepada Abu Hurairah. Abu Bakar lewat ya, pura-puranya tanya ayat kepada Abu Hurairah. Ya sudah, karena yang ditanya adalah ayat, ya Abu Bakar jawabnya hanya ayat. Abu Bakar tidak tahu kalau Abu Hurairah itu dalam keadaan lapar. Kemudian lewat lagi Sayyidina Umar. Ya demikian lagi ya keadaannya. Tanya ayat ya dijawab sesuai dengan pertanyaannya. Ngajak mangan apa enggak? Ya enggak, karena Umar juga tidak tahu keadaannya Abu Hurairah itu demikian. Nah, begitu Rasulullah lewat, Rasulullah langsung tahu apa yang dialami oleh Abu Hurairah. Tapi di dalam rumahnya Kanjeng Nabi juga enggak ada apa-apa. Hanya adalah segelas susu. Kemudian susu itu diberikan kepada Abu Hurairah, bukan hanya sebatas Abu Hurairah, tapi juga ashabus suffah yang lainnya ikut meminum susu itu ya. Hanya segelas tapi cukup untuk beberapa ashabus suffah. Itu ya salah satu minal mu'jizate Kanjeng Nabi, memperbanyak yang sudah ada ya. Itu sama seperti kejadiannya Jabir dan istrinya di saat peristiwa pembangunan Khandaq ya. Karena pada waktu itu Kanjeng Nabi dan para sahabatnya dalam keadaan lapar. Kemudian Jabir dan istrinya Jabir ngomong kepada Jabir, tolong beritahu Rasulullah suruh membawa sahabatnya 2 atau 3 ya. Karena Jabir dan istrinya masak kambing kecil, cempe dan beberapa gandum. Diminta 3 orang yang didatangkan oleh Kanjeng Nabi membawa semua sahabat yang sedang kerja bakti membangun parit, semuanya diajak Kanjeng Nabi, dan masih cukup itu. Bukan hanya sebatas masih cukup, tutupnya itu ketika dibuka tidak kayak enggak pernah diambil sama sekali, masih utuh ya. Itu min ba'di mu'jizate Kanjeng Nabi. Nah, ketika Kanjeng Nabi itu enggak memiliki apapun ya, maka Kanjeng Nabi itu menawarkan kepada para sahabat yang lainnya, siapa yang mau menjamu tamuku ini ya, Ada seorang sahabat namanya Abu Thalha dan istrinya namanya Ummu Sulaim. Ketika ada seorang muhajirin bertamu kepada Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi nggak punya apa-apa. Akhirnya tamu ini ditawarkan kepada beberapa orang Ansor. Akhirnya ada yang menyanggupi untuk menjamu tamunya Kanjeng Nabi itu, yang namanya siapa? Abu Thalha dan Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim juga sebenarnya nggak punya apa-apa di rumahnya, punya makanan tapi hanya cukup untuk 1 orang. Nah, terus bagaimana supaya tamu ini merasa dihormati, dan tamu ini merasa bahwa tuan rumah juga ikut makan bersamanya. Akhirnya disiasati ketika malam hari tiba, tuan rumahnya ya Abu Thalha pura-pura membetulkan lampu, dimatikan lampunya sehingga tuan rumahnya itu tamunya itu mengira bahwa tuan rumahnya itu juga ikut makan, padahal enggak. Yang makan itu cuma tamunya saja, sedangkan Ummu Sulaim dan juga Abu Thalha tidak makan sama sekali. Nah, begitu di pagi harinya mereka menceritakan kejadian itu kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, Allah telah ridho dengan apa yang dilakukan 2 orang itu, sampai turunnya ayat surat Al-Hasyr ayat 9 itu, yang salah satu ayatnya wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim
khososoh ya. Salah satu karakter dari orang-orang Ansor itu adalah mereka ya mendahulukan kepentingan orang lain meskipun keadaannya sendiri lagi membutuhkan. Wa mundu alzamtu afkari madaihahu wajatuhu li kholasi khairal multazimi. Sejak aku memfokuskan pikiranku untuk memuji Kanjeng Nabi, aku mendapatkan apa yang dijanjikan Kanjeng Nabi benar-benar terlaksana. Ini nyeritakan asbab ya, salah satu sebab beliau ngarang syairan burda itu. Beliau itu pas ngarang nazoman itu ya dalam keadaan mengidap penyakit falij. Falij itu apa? Lumpuh separuh yang bahkan tidak ada satupun dokter-dokter dari berbagai penjuru dunia untuk menyembuhkan penyakit ini. Akhirnya beliau dalam keadaan lumpuh itu ngarang syair yang namanya syairan burdah ini sebagai bentuk tawassul, sebagai bentuk penyembuhan, dijadikan sebagai perantara memohon kepada Gusti Allah lewat perantara muji Kanjeng Nabi supaya Allah menyembuhkan penyakitnya ini. Nah, dalam satu cerita fi ru'ya ya, dalam keadaan mimpi Kanjeng Nabi kemudian ngusap bagian tubuhnya Syekh Al-Busiri yang lumpuh separuh itu, baru kemudian di saat pagi hari tiba, beliau menemukan tubuhnya yang asalnya lumpuh kembali sehat ya. Nah, itu yang dimaksud dari nazoman ini ya. Wajatuhu li kholasi khairal multazimi. Sejak aku memfokuskan pikiranku untuk memuji-muji Kanjeng Nabi, maka aku mendapatkan janji itu ya, permintaan itu atau harapan itu benar-benar terlaksana ya. Makanya salah satu khasiat ini ya Qasidatul Burdah itu, ketika kita punya hajat atau punya keinginan, baca Qasidatul Burdah terlebih dahulu, kemudian doa keinginan kita itu apa ya, doakan, dipanjatkan setelah membaca Qasidatul Burdah itu, insya Allah terkabulkan ya. Itu beliau sendiri yang membuktikannya. Bahkan nenggone kitab ini ya, nenggone kitab Syarah Burdah itu ada bait-bait yang memiliki khosois, khasiat-khasiatnya. Itu ya kalau mau saya terangkannya nanti lama, bisa sampai jam 11 nanti. Karena banyak itu ya khosoisnya, khasiat-khasiatnya. Kalian baca sendiri di syarah-syarah kitab Burdah, kayak nenggone ini ya, nenggone kitab Al-Bajuri juga ada, yang karangannya Syekh Nawawi Banten juga ada. Itu beliau nyebutakan bait-bait yang memiliki khasiat itu apa saja ya. Bait yang misalkan ketika kita dalam keadaan terdesak ya, dikepung oleh orang dolim ya, hampir didolimi oleh seseorang, maka kita baca apa gitu, salah satu baitnya ya, saya lupa ya, banyak khosois khasiat-khasiatnya. Itu juga salah satunya itu ya, pokoknya banyak ya. Qasidatul Burdah itu bisa digunakan sebagai wasilah untuk qadaul hajat, untuk memenuhi permintaan kita, sebagai wasilah untuk supaya Gusti Allah memenuhi permintaan kita adalah baca Qasidatul Burdah ya. Ya sebenarnya bukan hanya Qasidatul Burdah, pokoknya semua bentuk pujian Kanjeng Nabi, mbuiku berupa qasidah, mbuiku berupa sholawat, bisa dijadikan sebagai tawassul, bisa dijadikan sebagai wasilah supaya permintaan kita itu dikabulkan. Wala yafuta ya, wala yafuta lan ora ngepotaken, wala yafuta lan ora bakal ngepotaken, wala yafuta lan ora bakal ngepotaken alghina apa semugi, alghina apa semugi minhu saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadan ing tangan taribat kanggo pak lebu apa yad, taribat kanggo pak lebu apa yad. Gupak lebu itu maksudnya berlumuran debu. Ini sebagai ungkapan orang yang susah ya. Orang Arab ketika mengungkapkan kesusahannya seseorang, artinya adalah dengan kata-kata ini, taribat yadu zaidin, misalkan taribat yadak ya, kedua tanganmu berlumuran debu, artinya apa? Kamu dalam keadaan susah. Taribat yadan ing tangan taribat kanggo pak lebu apa yad. Innal haya krana sak temene udan yumbitu iku nukulaken apa al
Yumbitu iku nukulaken apa al haya yumbitu iku numbuhaken apa al haya al azhara ing pira-pira kembang, al azhara ing pira-pira kembang, al azhara ing pira-pira kembang fil ukumi ya, fil ukumi ing dalam pira-pira tanah kang dhuwur ya. Kalau baca jangan fil akami tapi fil ukumi iku jamak taksir. Fil ukumi ing dalam pira-pira tanah kang dhuwur ya, fil ukumi ing dalam pira-pira tanah kang dhuwur ya. Kekayaannya Kanjeng Nabi ya, kecukupannya Kanjeng Nabi itu tidak pernah luput dari seseorang yang kesusahan. Artinya setiap orang yang kesusahan meminta bantuan kepada Kanjeng Nabi pasti dibantu ya, pasti dibantu. Kanjeng Nabi tidak pernah ya, tidak pernah ada seorang yang dalam kesusahan meminta bantuan kepada Kanjeng Nabi tapi Kanjeng Nabi tidak membantunya. Al-ghina ya, al-ghina artinya ketidakmauannya Kanjeng Nabi, ketidakbutuhannya Kanjeng Nabi dengan dunia. Sehingga ketika Kanjeng Nabi itu mempunyai banyak harta, wis mesti dibagikan kepada orang lain, kepada para sahabat-sahabatnya. Nah, sikap demikian ya, sikap semugia Kanjeng Nabi itu tidak pernah ada seseorang yang meminta bantuan kepada Kanjeng Nabi tapi Kanjeng Nabi menolaknya. Itu tidak pernah, karena ibarat hujan ya, karena ibarat hujan selalu menumbuhkan bunga-bunga di tanah yang tinggi. Artinya apa? Yang namanya hujan itu ya, hujan itu ketika menumbuhkan tanaman-tanaman itu membedakan apa enggak? Tanaman yang jelek dengan tanaman yang indah. Itu membedakan apa enggak? Hujan hanya menumbuhkan tanaman yang indah-indah saja, sedangkan tanaman yang jelek tidak ditumbuhkan. Enggak. Nah, kedermawanannya Kanjeng Nabi ya, kedermawanannya Kanjeng Nabi ibarat hujan itu. Hujan tidak pernah memilih-milih tanaman yang akan ia tumbuhkan. Begitu juga Kanjeng Nabi tidak akan pernah milih-milih sahabat yang akan ia bantu. Pokoknya setiap sahabat yang dalam kesusahan, yang taribat yadahu, wis mesti ketika meminta bantuan kepada Kanjeng Nabi pasti dibantu. Seperti halnya hujan ya, seperti halnya hujan yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan atau bunga-bunga di tanah yang tinggi. Hujan tidak pernah membedakan setiap tanaman yang diairi menggunakan air hujan wis mesti tumbuh, tidak membeda-bedakan ya. Seperti itulah kedermawanan Kanjeng Nabi, ibaratnya adalah air hujan. Walam urid lan orang ngarepaken sapa ingsun, walam urid lan orang ngarepaken sapa ingsun zahrata dunya ing bondo dunya, zahrata dunya ing bondo dunya, zahrata dunya ing bondo dunya, allati kang iftatofat kang metik ya, kang memetik utawa kang mencari. Zahrata dunya ing bondone dunya, allati kang iftatofat kang nuprih utawa kang mencari utawa kang memetik, iftatofat kang nuprih yada Zuhairin sopo opo tangan lorone Zuhair, yada Zuhairin opo tangan lorone Zuhair, yada Zuhairin opo tangan lorone Zuhair, bima kelawan perkara, bima kelawan pujian-pujian, bima kelawan pujian-pujian, asna kang muji sopo Zuhair, asna kang muji sopo Zuhair, asna kang muji sopo Zuhair, ala harimi ing atase harim, ala harimi ing atase raja harim, ala harimi ing atase raja harim ya. Siiran ini ya, siiran yang saya karang, Qasidatul Burdah yang saya tulis ini, saya tidak bertujuan apa-apa, tidak bertujuan mencari kemewahan dunia, tidak mencari kemewahan dunia, tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang dilakukan oleh kedua tangan Zuhair saat Zuhair memuji raja harim. Jadi di zaman jahiliyah ya, erane ya, masa antara Syekh Muhammad Al-Busiri dengan Zuhair bin Abi Sulma itu jauh ya, jauh. Kalau Zuhair bin Abi Sulma itu penyair jahiliyah, sedangkan beliau ini Shahibul Burdah ini ya enggak jahiliyah, jauh itu eranya di tahun 700 Hijriahan, sehingga eranya itu sangat jauh. Beliau mengatakan
saya nulis utawa ngarang nadzuman burdah ini murni karena kecintaan saya kepada Kanjeng Nabi. Saya tidak mengharapkan balasan berupa kemewahan dunia, tidak. Saya tidak seperti Zuhair. Kalau Zuhair nggawe syiiran muji-muji Raja Harim, itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencari harta duniawi. Karena Raja Harimnya sendiri yang ngomong. Raja Harimnya sendiri yang ngomong, jika kamu memuji-muji saya, maka kamu akan mendapatkan sejumlah harta. Dan pemberian yang diberikan Harim kepada Zuhair itu pemberian berapa ratus koin emas atau ribuan koin emas yang melampaui batas di masanya, ya. Yang melampaui batas di masanya. Artinya umumnya orang ketika memberi tidak sampai ke batas itu. Sedangkan pemberiannya Harim kepada Zuhair, karena Zuhair memuji-mujinya, itu di luar pemberiannya, itu di luar batas kemampuan orang yang memberi pada waktu itu, ya. Makanya dalam satu cerita itu putrinya Zuhair, ya, putrinya Zuhair dengan putrinya Harim itu pernah ketemu. Putrinya Zuhair ngomong kepada putrinya Harim, engkau lebih utama daripada saya, seperti halnya ayah engkau lebih utama daripada ayah saya. Karena kamu seorang putri raja, saya bukan seorang putri raja. Karena engkau adalah putri raja, saya bukan seorang putri raja, berarti engkau lebih utama daripada saya. Seperti halnya ayah kamu lebih utama daripada ayah saya. Jarene putrine Harim, ya, putrine Harim kemudian menjawab begini, sebenarnya yang lebih utama itu adalah ayahmu, sedangkan yang lebih pintar adalah ayah saya. Yang lebih utama adalah Zuhair, tapi yang lebih pintar adalah Harim. Kenapa? Karena Zuhair, ya, karena Zuhair menjual sesuatu yang abadi dengan sesuatu yang tidak abadi. Harta yang diberikan, ya, harta yang diberikan Harim kepada Zuhair itu pasti bakal habis. Tapi ketika syiiran pujian yang diucapkan Zuhair kepada Harim, itu meskipun dua orang ini sudah mati, syiirannya itu masih tetap abadi. Iya begitu kan? Syiiran itu meskipun orangnya itu sudah meninggal, syiirannya masih sampai sekarang itu masih tetap bisa dibaca. Kenapa kok ayah saya lebih pintar daripada ayah kamu? Sebab ayah kamu mau menukar sesuatu yang abadi dengan sesuatu yang tidak abadi. Syiiran ayah kamu itu sesuatu yang abadi. Sebabnya sebuah syiiran itu ketika penyairnya sudah meninggal, syiirannya masih tetap bisa dimanfaatkan, masih tetap bisa dibaca oleh orang-orang yang hidup di era setelahnya. Buktinya Qasidatul Burdah. Ini sebuah syiiran kan? Sebuah syiiran. Mualifnya, nazimnya, syairnya sudah wafat lama, ratusan tahun yang lalu. Sampai sekarang syiirannya masih tetap ada. Sedangkan harta yang diberikan, ya, yang diberikan Raja Harim kepada Zuhair itu sudah habis, ya. Itulah sebabnya menurut putrinya Harim, sebenarnya ayahmu yang lebih utama, tapi ayah saya yang lebih pinter, mau nukar sesuatu yang tidak abadi ditukar dengan sesuatu yang abadi. Lagi pula orang yang hidup di era setelahnya, ya, kalau orang itu orang yang hidup di era Harim dan juga Zuhair, orang yang hidup di era Harim dan juga Zuhair itu tahu bahwa pujian itu, ya, pujian yang diutarakan oleh Zuhair kepada Harim itu murni sebuah pujian yang gak murni, tapi pujian yang ditukar dengan uang. Orang gampangannya begini, puji saya kamu dapat uang, begitu kan? Kamu muji saya, kamu dapat uang. Ya seperti itu. Pujiannya Zuhair kepada Harim itu begitu, ya. Pujian yang sifatnya jual beli, sehingga aslinya pujian itu murni dari hati apa enggak, ya. Murni dari kantong, bukan dari hati. Itu bagi orang yang satu zaman dengan mereka, ya tahu bahwa pujian itu sifatnya jual beli. Tapi bagi orang yang hidup di era setelahnya, nganggepnya pujian itu tulus. Kenapa? Karena mereka tidak tahu uangnya sekarang ada di mana, uang hasil pujian itu. Itulah sebabnya Zuhair itu lebih utama, tapi Raja Harim lebih pinter. Itu jarene siapa? Jarene putrine Harim sendiri. Al-faslu utawi iki kun nerangkan fasal al-asyiru kang kaping 10 fil munajati ing dalem munajat bebisik
fil munajati ing dalam bebisik wa ardil hajati lan mento akan piro-piro kebutuhan, memperlihatkan piro-piro kebutuhan. Wa ardil hajati lan mento akan piro-piro kebutuhan, memperlihatkan piro-piro kebutuhan. Ya akramal khalqi, ya akramal khalqi ho luwih mulyane makhluk. Ya akramal khalqi ho luwih mulyane makhluk. Mali ora iku tetep kedue ingsun. Mali ora iku tetep kedue ingsun man utawi wong. Man utawi wong aludzu kang berlindung sapa ingsun. Aludzu kang berlindung sapa ingsun. Aludzu kang berlindung sapa ingsun bihi kelawan man siwaka sakliyane panjenengan, siwaka sakliyane panjenengan indah hululil hadisi ing dalem sandinge manggone perkara kang anyar, indah hulul hadisi ing dalem sandinge manggone pekewuh kang temurun, jangan anyar, pekewuh kang temurun. Pekewuh itu apa kemarin? Kepanikan ya. Indah khulul hadisi ing dalam sandinge temurune kepanikan kang anyar atau kepanikan kang menimpa atau kang turun terserah. Al-amimi kang sumrambah, al-amimi kang sumrambah, al-amimi kang sumrambah. Walan yadiko, walai yadikolan ora rupak, walai yadikolan ora rupak, walai yadikolan ora rupak Rasulullahi ing Rasulullah, Rasulullah ing Rasulullah jahu kabi apa jahu ka apa kedudukane sira bi kelawan ingsun, bi kelawan ingsun, bi kelawan ingsun. Walai yadiko keliru walai yadikolan ora rupak jahuka apa kedudukannya panjenengan Rasulullah, Rasulullahi ho utusan Allah. Itu munada yang ya nidanya dibuang ya. Walai yadikolan ora rusak, ora rupak, ora sempit jahuka apa kedudukannya panjenengan Rasulullahi ho utusane Allah bi sebab ingsun, bi sebab ingsun idal karimu tajalla. Idza itu wajib diidhofakan pada jumlah fi'liyah. Kalau setelah idza itu berupa kalimat isim, ya berarti kita kira-kirakan kalimat fi'il yang disimpan. Jadi begini kalau mana nih, idzal karimu ing dalem nalikane dadi pertelo al karimu sinten Allah zat kang lumo utawa mulya. Idzal karimu ing dalem nalikane pertelo sinten Allah zat kang mulya. Idal karimu ing dalem nalikane pertelo sinten Allah zat kang mulya. Tajalla, tajalla tegese pertelo sinten al karim, tajalla tegese pertelo sinten al karim, tajalla tegese pertelo sinten al karim bismi muntakimi kelawan aran zat kang nyiksa, bismi muntakimi kelawan aran zat kang nyiksa, bismi muntakimi kelawan aran zat kang nyiksa, bismi muntakimi kelawan aran zat kang nyiksa ya. Al-Fasul Asyir, fasal yang ke-10 dari Qasidatul Burdah, munajat ya, munajat dan juga memperlihatkan kebutuhan-kebutuhannya kita, butuhnya kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya akramal khalqi maliman aludzu bihi siwaka indahulul hadisil amimi. Wahai makhluk Allah yang paling mulia, kami tidak punya pelindung sama sekali kecuali Engkau saat kegentingan-kegentingan ya, saat kegentingan-kegentingan hari kiamat melanda semua umat manusia. Dalam keadaan itu kita tidak memiliki pelindung sama sekali kecuali Engkau. Ini yang nazam ini ya, nazam ini yang sering dikritik ya, yang sering dikritik oleh orang-orang yang nganggep Qasidatul Burdah itu ngajarkan kekufuran jarene itu. Salah satu yang dikritik itu adalah bait ini, karena dalam bait ini
koyok-koyok minta pertolongan itu bukan pada Gusti Allah, tapi minta pertolongan itu kepada Kanjeng Nabi. Kayak kan begitu. Ya enggak ya. Kita tetap meminta pertolongan itu kepada Gusti Allah, tapi wasilah Kanjeng Nabi. Karena bait ini ya, bait yang ya akramal khalqi maliman aludzubihi siwa ka indahul hadisil amimi, iki nyeritakan kejadian yang menimpa semua umat manusia di kala itu. Setelah semua umat manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, kemudian masing-masing dari mereka itu digiring ke tempat terbuka sangat luas dan sangat panas, jarak antara matahari dan kepalanya itu hanya 1 jengkal. Tempat itu namanya oro-oro mahsyar ya, atau biasanya disebut dengan padang mahsyar. Keadaan semua umat manusia pada waktu itu nggak jelas mau diadili atau tidak ya, tidak jelas mau diadili atau tidak, dan Gusti Allah tidak endahului mereka sama sekali, sehingga mereka itu menemui berbagai macam kebingungan ya, berbagai macam kepanikan, menemui berbagai macam kebingungan, dan ya dalam keadaan kebingungan itulah mereka itu sowan kepada masing-masing dari para nabi ya, masing-masing dari para nabi sowan kepada Nabi Adam ya, Nabi Adam sowan kepada mereka, sowan kepada Nabi Adam supaya apa? Supaya Nabi Adam itu memohon kepada Gusti Allah supaya mereka itu ditentukan nasibnya, karena wong-wong kafir sendiri ya merasa lebih baik langsung mlebu neraka jahanam daripada ditempatkan di tempat itu. Karena di tempat itu ya saking sengsarane orang-orang yang berada di tempat itu, wong-wong kafir itu sampai ngomong lebih baik saya langsung dimasukkan ke dalam neraka jahanam daripada ditempatkan di oro-oro mahsyar itu. Karena keadaannya memang sangat genting, tidak memakai uryanan hufatan, tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian sama sekali, tidak memakai dalam keadaan nggak disunat untuk laki-laki. Ya nggak mikir yang namanya syahwat itu, nggak mikir, karena keadaannya memang banget gentingnya pada waktu itu. Wong bagaimana memikirkan hal yang demikian? Wong setiap orang itu, masing-masing orang itu tenggelam oleh keringatnya masing-masing, tergantung amal ibadahnya ketika di surga. Bagi orang amal ibadahnya, orang-orang yang amal ibadahnya banyak ya tidak tenggelam dengan keringatnya, tapi bagi orang yang amal dosanya banyak tenggelam oleh keringatnya. Ada yang tenggelam oleh keringatnya kadar sedengkul, sedada, bahkan sampai kepalanya. Dan jarak antara kepala dan matahari itu hanya 1 jengkal. Meminta kepada para Rasulullah Gusti Allah, yang pertama diminta itu adalah Nabi Adam. Nabi Adam nggak mau, sungkan, nggak mau sowan kepada Gusti Allah karena Nabi Adam ngerasa punya dosa ya. Perasaannya Nabi Adam sendiri ya ngerasa punya dosa gara-gara memakan buah itu. Akhirnya kemudian Nabi Adam nyaranakan, sudah mintalah kepada Nabi Iki ya, Nabi yang kedua. Nah, jarak antara meminta kepada Nabi Adam dengan Nabi setelahnya itu 1000 tahun jarak antara itu. Oke, bayangkan kepanikannya bagaimana meminta kepada Nabi Adam, kemudian setelah Nabi Adam menolak, sowan lagi kepada Nabi yang kedua. Nah, Nabi yang kedua, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi yang kedua itu jaraknya berapa? 1000 tahun. Nah, nanti jarak antara Nabi yang kedua dengan Nabi yang ketiga juga jaraknya 1000 tahun. Nah, begitu nyampe kepada Nabi Musa, Nabi Musa juga agak bersedia, karena Nabi Musa juga sama, ngerasa pernah punya salah, ngerasa pernah punya dosa. Itu salah satunya ketika terjadi pertikaian, ketika terjadi percekcokan antara Bani Israel karo orang Kipti, lagi bertengkar, lagi pukul-pukulan. Kemudian Nabi Musa melerai dengan cara memukul orang Kipti itu. Nggak sengaja orang Kipti ini mati ya. Dari situlah Nabi Musa itu ngerasa punya dosa. Makanya beliau nggak mau meminta sowan kepada Gusti Allah, itu nggak pantas, ngerasa nggak pantas. Akhirnya disarankan kepada Nabi Isa. Nah, jarak antara Nabi Musa karo Nabi Isa juga 1000 tahun ya. Jarak antara sowan kepada Nabi Isa dan juga Nabi Musa itu 1000 tahun.
Nah ketika Nabi Isa itu dimintai untuk sowan kepada Gusti Allah, beliau juga nggak berkenan. Kenapa? Karena beliau itu ya, Nabi Isa dan ibunya diaku-aku dikultuskan sebagai Tuhan. Jadi beliau merasa sungkan. Akhirnya beliau kemudian nyaranaken sowanlah kepada Kanjeng Nabi ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad adalah pungkasannya para rasul, dan sekarang semua rasul sudah disowani, dan yang belum disowani hanyalah Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi adalah pungkasannya para rasul. Kemudian ketika sowan kepada Kanjeng Nabi, itulah Kanjeng Nabi kemudian bersedia sowan kepada Gusti Allah. Mulai setelah itulah nasib setiap umat manusia masing-masing dari mereka ditentukan, baru kemudian digelar yang namanya pengadilan akhirat. Itu mulainya dari situ. Itulah ya yang namanya syafaat, yang namanya syafaatul uzma ya, atau namanya syafaatul uzma, syafaat fi faslil qada. Itu syafaatnya Kanjeng Nabi yang paling besar, karena syafaat itu yang bisa merasakan bukan hanya umatnya Kanjeng Nabi, tapi juga semua umat manusia. Yang membuka syafaat Kanjeng Nabi yang lainnya adalah ini, syafaatul uzma. Nah yang diterangkan dalam bait ini itu keadaan manusia pada waktu itu. Makanya memang benar ya, pada waktu itu ya tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Kanjeng Nabi. Berlindung dari apa? Dari kegentingan hari kiamat yang menimpa semua umat manusia pada waktu itu. Wala yadika Rasulullahi jahukabi, kedudukanmu tidak akan menyempit, tidak akan berkurang karena mensyafaati aku saat Gusti Allah bersifat muntakim. Apa bersifat muntakim? Zat yang menyiksa. Saat Allah bersifat muntakim, menyiksa diriku yang penuh dosa ini, engkau mensyafaati aku, syafaatnya engkau kepadaku itu tidak akan mengurangi kedudukanmu. Fa inna min judika mongko sak temene iku tetep saking kelumanane panjenengan. Fa inna min judika mongko sak temene iku tetep saking kelumanane panjenengan. Fa inna min judika iku krana sak temene iku tetep saking kelumanane panjenengan. Ad-dunya apa dunya wa darrataha lan marune dunya. Paham maru? Wa darrataha lan marune dunia. Kalau seorang laki-laki punya istri dua, itu artinya istri yang kedua adalah marunya istri yang pertama. Istri yang pertama marunya istri yang kedua. Paham maru ya? Ya saingannya istri lah gitu ya. Wa darrataha lan marune ad-dunya. Nah dunia dan akhirat itu ibarat istri pertama dan istri kedua, saling bermusuhan. Wa darrataha lan marune ad-dunya. Wa darrataha lan marune ad-dunya. Marune dunia berarti apa? Akhirat. Wa darrataha lan marune dunya yaitu akhirat. Wa min ulumika lan sak temene iku tetep saking pira-pira ilmune panjenengan. Wa min ulumika lan sak temene iku tetep saking pira-pira ilmune panjenengan ilmal lauhi. Apa ilmune lauh? Ilmune lauh atau papan. Ya papan yang dijaga oleh Gusti Allah. Wal qalami lan kolam. Wal qalami lan kolam, atau biasanya sebutannya apa? Lauhil mahfuz ya. Karena kedermawanan engkau ya, karena kedermawan, termasuk dari kedermawanan engkau itu adalah dunia dan akhirat ya. Dan ilmu-ilmunya engkau adalah ilmu yang dari lauhul mahfuz dan juga kolam. Al-lauhu wal kolam itu termasuk makhluk kayak Gusti Allah sing gede ya, termasuknya adalah al-kursi, kemudian arsy, lauhul mahfuz dan juga al-qalam. Itu kaya apa gedene wallahu alam, hanya Gusti Allah yang tahu. Nah di lauhul mahfuz itu tercatat nasib-nasibnya setiap umat manusia itu semuanya tercatat. Apa yang bakalnya terjadi juga tercatat. Nah Kanjeng Nabi tahu dengan apa yang ada di lauhul mahfuz itu. Oleh nafsu la taqnati ya. Jadi di bait yang kedua itu kenapa beliau meminta syafaat kepada Kanjeng Nabi? Karena ketika Kanjeng Nabi nyafaati saya yang penuh dosa ini, kedudukan engkau sebagai utusan Allah itu tidak akan berkurang. Dan karena engkau adalah orang yang lumon, orang yang lumoh, orang yang dermawan,
Dan kedermawanan engkau itu nggak main-main, dunia dan akhirat ya. Dunia dan akhirat engkau berikan kepada orang lain. Apa yang dimaksud kelumanannya dunia, kelumanan Kanjeng Nabi itu termasuk dari akhirat. Lah hidayah itu risalah Kanjeng Nabi menunjukkan kebenaran, ngajak kebaikan kepada orang lain, itu termasuk bagian dari kelumanannya Kanjeng Nabi dalam urusan akhirat. Dunia diberikan kepada orang lain, akhirat juga diberikan kepada orang lain. Nah, syafaat itu jika dibandingkan dengan kelumanan Kanjeng Nabi yang lainnya, itu tidak ada apa-apanya ya. Ya, jadi tidak akan mengurangi derajatnya Kanjeng Nabi dengan mensyafaati saya yang penuh dosa ini. Ya nafsuho nafsu, ya nafsuho nafsu, lataknati ojo putus asa sapa sira, lataknati ojo putus asa sapa sira, minjal latin saking dosa, azumat kang gede apa zallah, azumat kang gede apa zallah, innal kabaira sak temene pira-pira dosa gede, innal kabaira sak temene pira-pira dosa gede, fil ghufrani ing dalam ampunane Allah, kalamami iku koyok pira-pira dosa cilik, kalamami iku koyok pira-pira dosa cilik. La alla rahmata rabbi, menawa rahmate pangeran ingsun, la alla rahmata rabbi, menawa rahmate pangeran ingsun, la ala rahmata rabbi, menawa rahmate pangeran ingsun, hina yaksimu ing dalem mangsane bagi sinten rabbi, hina yaksimu ing dalem mangsane bagi sinten rabbi, ha ing rahmat, takti iku teka apa rahmata rabbi, ala hasabil isyani ing atase milang-milang kemaksiatan, ala hasabil isyani ing atase milang-milang kemaksiatan, ala hasabil isyani ing atase milang-milang kemaksiatan, fil kisami ing dalem pira-pira pembagian, fil kisami ing dalem pira-pira pembagian ya. Wahai nafsu, jangan pernah putus asa hanya karena memiliki dosa yang sangat besar, karena dosa-dosa besar di hadapan ampunannya Allah seperti halnya dosa-dosa kecil. Iki sebagai bentuk hiburan, sebagai bentuk ngarem-ngarem, ngayem-ngayem hati. Jika seorang itu memiliki dosa besar ya, ingatlah bahwa rahmat Gusti Allah itu lebih gede. Jadi dua, ketika pengen ngelakoni dosa, jangan gegampang ngelakoni dosa. Tapi ketika sudah terlanjur melakoni dosa dan merasa dirinya itu dosanya sangat banyak, jangan putus asa dari rahmate Gusti Allah. Karena putus asa dari rahmate Gusti Allah itu termasuk bagian dari dosa besar juga. Wis ngelakoni dosa gede ya, sudah mah ngelakoni dosa gede, nenggone atine ku ditambah lagi ngerasa nggak pantas mendapatkan ampunane Gusti Allah, ngerasa nggak pantas mendapatkan ampunane Gusti Allah, itu juga dosa besar ya, dosa besar. Jadi dua dosa besarnya itu. Makanya orang yang dalam keadaan memiliki dosa besar, begitu menyesalnya dia itu pengen taubat, ya langsung taubat. Karena sebesar apapun dosa di hadapan ampunannya Allah sama dengan dosa kecil. Sebesar apapun dosa yang dilakukan umat manusia di hadapan ampunannya Allah sama dengan debu yang berterbangan. Jadi sangat kecil sekali. La alla rahmata rabbi, tapi nggak boleh ngeremehaken. Pertama kali ngelakoni dosa jangan ngeremehaken. Kalau sudah terlanjur ngelakoni dosa dan merasa dosanya besar, jangan sampai putus asa dari mengharapkan rahmate Gusti Allah. Karena setan itu wis mesti membisikkan sesuatu dalam keadaan apapun. Di awal orang itu pengen ngelakoni kemaksiatan, dia juga dibisiki oleh setan. Ketika orang itu pengen taubat juga dibisiki oleh setan. Dosamu itu sudah sangat banyak ya. Kamu sudah nggak layak dapat ampunannya Gusti Allah. Lah itu termasuk bisikan setan juga. Orang yang hatinya itu terbersit ya, bahwa dia tidak layak mendapatkan ampunannya Gusti Allah karena sudah banyak dosanya, itu hukumnya dosa besar juga ya. Jangan sampai dosa besar itu ditumpuk dengan perasaan seperti itu, karena perasaan seperti itu juga dosa besar.
la'alla rahmata rabbia, la'alla rahmata rabbia, semoga saja, ini harapannya, semoga saja Gusti Allah ketika membagi rahmatnya kepada umat manusia itu bergantung dengan kemaksiatan yang dilakukan umat manusia tersebut. Artinya semakin banyak orang itu ngelakoni kemaksiatan, maka rahmat Gusti Allah yang diberikan kepada orang itu juga semakin banyak ya. Karena salah satu rahmat Gusti Allah itu juga untuk ngampuni dosa-dosanya umat manusia. Berarti orang yang melakoni kemaksiatan ya, orang yang melakoni kemaksiatan bakalnya mendapatkan rahmat Gusti Allah dengan mendapatkan ampunannya. Ya Rabbi, wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.